Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi atau kita belajar bersama ya, tentunya sebelum menghadapi seleksi P3K ya di tahun 2023 yang berhubungan dengan jabatan fungsional guru. Di sini ada soal manajerial. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja soal yang Bapak Ibu pelajari, tentunya dari berbagai informasi berhubungan dengan kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosial, kultural. Nah, di sini soalnya adalah manajerial. Contoh soal yang pertama adalah Anda adalah seorang guru senior yang sebentar lagi akan pensiun. Waktu mengajar Anda hanya 1 semester lagi. Di semester ini, Menteri Pendidikan mengeluarkan kurikulum baru yang membuat guru harus merubah cara mengajar yang biasa dilakukan. Umumnya yang sudah-sudah guru mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini dirasa sudah kuno dan tidak sesuai dengan perubahan zaman yang sudah berkembang. Oleh karena itu, kurikulum baru ini membuat guru harus bisa mengajar dengan cara yang kreatif dan inovatif. Guru dituntut untuk bisa mengaitkan materi yang diajarkan dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan belajar mengajar juga harus menggunakan media pembelajaran agar meningkatkan minat belajar siswa. Hal tersebut tidak bisa Anda lakukan dan terlalu ribet untuk digunakan dalam mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencoba sekali untuk mengikuti kurikulum terbaru, setelah itu kembali lagi mengajar dengan cara yang biasa saja. B. Tetap mengajar biasa saja, biarkan guru pengganti yang mengajar dengan kurikulum terbaru. D. Tidak usah terlalu dipikirkan ya, karena sebentar lagi juga sudah pensiun. D. Mencoba menyesuaikan dengan kurikulum terbaru walaupun belum bisa secara keseluruhan. E. Mencoba menggabungkan cara mengajar yang biasa dengan kurikulum terbaru agar tidak terlalu terbebani. Silakan Bapak Ibu jawab. Baiklah, jawabannya adalah D ya. Kenapa D? Karena jawaban menunjukkan bahwa Anda merupakan guru yang profesional dalam bekerja. Walaupun memasuki masa purna tugas, tetapi Anda tetap mencoba yang terbaik di akhir kinerja Anda. Nah, itulah cari jawaban yang terbaik ya, yang menurut Bapak Ibu berada di posisi Bapak Ibu yang sebenarnya sebagai seorang guru yang profesional. Nah, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Internet sangat berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari di zaman yang modern saat ini. Dampak yang dirasakan sangatlah luar biasa. Internet dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Dampak dari internet pun turut dirasakan Anda sebagai guru yang mengajar di sekolah. Pada zaman dahulu masih banyak siswa yang meluangkan waktu istirahat ke perpustakaan. Kebanyakan mereka mengunjungi perpustakaan untuk sekedar baca novel, belajar untuk mempersiapkan ulangan, mengerjakan tugas, mencari sumber-sumber informasi, dan masih banyak lagi. Namun sekarang karena kemudahan internet, posisi perpustakaan seolah tergantikan. Hampir dari seluruh siswa akan menggunakan internet untuk memenuhi keperluannya dalam belajar, mencari sumber informasi untuk mengerjakan tugas, bahkan novelan komik pun tersedia di internet. Hal tersebut membuat minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan berkurang dan seolah fungsi perpustakaan hilang begitu saja. Sebagai guru yang merasakan dampak tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima dengan wajar karena perkembangan zaman yang semakin modern pasti akan berpengaruh dalam kegiatan apapun. B. Biasa saja karena Anda juga mengalami hal tersebut. C. Memberikan pengertian kepada siswa setiap mengajar di kelas manapun atau tetap mengunjungi perpustakaan walaupun sekarang sudah ada internet. Dia memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sebuah makalah atau karya tulis, mengharuskan mencari sumber dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan. E. Melakukan kegiatan belajar mengajar di perpustakaan agar minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan timbul lagi. Baik, jawabannya adalah D ya Bapak Ibu. Kenapa D? Jadi jawaban menunjukkan bahwa Anda tetap berusaha agar siswa mengunjungi perpustakaan walaupun sudah ada internet, tetapi tetap mengharuskan mengambil sumber dari buku-buku di perpustakaan ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Internet adalah salah satu dampak dari perubahan zaman yang memberikan kemudahan dalam banyak hal. Seperti pada kondisi pandemik saat ini,
keberadaan internet sangatlah membantu banyak kegiatan. Salah satunya kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dialihkan menggunakan internet atau daring. Anda sebagai guru pastinya juga melakukan hal tersebut. Namun bagi Anda melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan daring tidaklah optimal. Anda merasa kesulitan dalam mengajar. Begitu juga dengan siswa yang kesulitan dalam menerima pelajaran. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Menjalani seperti apa adanya karena yakin suatu saat pasti keadaan akan membaik seperti semula. B. Biasa saja karena hal ini dirasakan oleh semua guru di seluruh Indonesia. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing memikirkan strategi apa yang harus dilakukan dalam mengajar. B. Membuat LKS yang interaktif supaya siswa dapat memahami materi lebih dalam. D. Meminta siswa untuk mencari referensi materi di internet supaya mendapatkan banyak pengetahuan. E. Mengunjungi siswa ke rumahnya masing-masing untuk melakukan bimbingan yang lebih mendalam. Baik, jawabannya adalah C ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang menunjukkan bahwa Anda sebagai guru yang peduli ya terhadap siswa. Karena mengajar menggunakan sistem daring memang tidak cukup. Jadi seorang guru harus bisa membuat siswa selalu paham di setiap materi yang diajarkan. Baik, soal selanjutnya. Akibat dari adanya sistem daring, banyak siswa yang mengerjakan tugasnya dari hasil browsing di internet. Hal tersebut karena tidak adanya pengawasan dari guru sehingga siswa merasa bebas dalam menggunakan internet. Padahal dengan cara seperti itu membuat tingkat pemahaman siswa berkurang dan hasil belajar tidak maksimal. Anda sebagai guru mengkhawatirkan jika suatu saat keadaan sudah normal dan siswa dapat masuk sekolah kembali, materi yang selama ini diajarkan melalui daring akan hilang begitu saja. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak usah terlalu dipikirkan karena itu adalah hal yang wajar. Siswa manapun juga pasti akan melakukan. Yang penting siswa mau mengerjakan tugas yang diberikan. B. Berusaha memberikan pengertian pada siswa bahwa setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan sendiri tanpa browsing di internet. C. Mengadakan pretest dan posttest setiap mengajar untuk mengetahui sebenarnya siswa memahami materi dengan baik atau tidak. D. Bekerja sama dengan wali murid untuk selalu mengawasi dan mendampingi ketika belajar. E. Setiap mengerjakan tugas siswa harus merekam dan mengirimkan video tersebut agar Anda bisa mengetahui bagaimana cara belajar siswa. Baik, jawaban yang benar adalah C ya Bapak Ibu ya. Jawaban yang menunjukkan kepedulian Anda sebagai guru kepada siswa tidak hanya menjalankan tugas untuk mengajar saja, tapi juga memastikan bahwa siswa benar-benar memahami yang Anda ajarkan ya. Kemudian soal selanjutnya. Karena masih pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan menggunakan sistem daring. Banyak wali murid yang berkeluh kesah kepada Anda selaku wali kelas karena merasa kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif. Pengumpulan tugas pun harus secara online. Absensi kehadiran siswa juga harus online dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan online. Ternyata masih banyak wali murid yang belum begitu memahami penggunaan internet. Siswa-siswi yang masih tergolong anak-anak juga belum paham betul bagaimana penggunaan internet. Hal tersebut lama-lama menjadi penghambat Anda dalam melakukan pekerjaan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berusaha memenangkan wali murid yang berkeluh kesah karena memang situasinya seperti ini. B. Memberikan pengertian kepada wali murid supaya mau mempelajari cara penggunaan internet. C. Meminta wali murid yang tidak bisa menggunakan internet untuk selalu datang ke sekolah setiap kali ada keperluan seperti mengumpulkan tugas dan lain-lain. D. Mendiamkan wali murid yang berkeluh kesah agar mereka mau berusaha. D. Membuat grup WA dengan wali murid supaya dapat berkoordinasi setiap ada keperluan yang menggunakan internet. Baik, jawabannya adalah E ya Bapak Ibu. Nah, jadi jawaban yang menunjukkan sikap profesional dan kepedulian Anda sebagai wali kelas sudah seharusnya ya di masa seperti ini antara wali kelas dan wali murid saling bekerja sama demi perkembangan siswa-siswi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian soal selanjutnya adalah Anda adalah seorang wali kelas yang sedang bertugas membagikan rapor kepada wali murid.
Pembagian rapor berlangsung dengan baik hingga tiba giliran wali murid A yang biasanya mendapatkan ranking 1 pada setiap pembagian rapor. Wali murid tersebut terkejut melihat hasil rapor putranya yang mendapatkan ranking ketiga. Wali murid merasa tidak terima terhadap hasil tersebut dan protes terhadap Anda. Anda sebagai wali kelas memang merasakan terjadinya penurunan hasil belajar siswa A karena pada semester ini siswa tersebut sering tidak mengikuti pelajaran karena izin sakit, sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal dan mempengaruhi hasil belajarnya. Apa yang akan Anda lakukan pada situasi seperti ini? A. Menunjukkan data nilai dari setiap siswa kepada wali murid supaya wali murid tersebut mempercayai hasil belajar anaknya. B. Berusaha memenangkan wali murid supaya tidak terpancing emosi sehingga acara pembagian rapor berjalan dengan baik. C. Memberikan pengertian kepada wali murid bahwa pada semester ini siswa A sering izin sakit sehingga tertinggal banyak pelajaran. Dia melaporkan wali murid tersebut kepada kepala sekolah dan meminta bantuan kepala sekolah untuk mencoba menjelaskan. Baik, jawabannya adalah C ya Bapak Ibu. Memberikan pengertian kepada wali murid bahwa pada semester ini siswa A sering izin sakit sehingga tertinggal banyak pelajaran. Jadi jawaban menunjukkan bahwa Anda sebagai wali kelas memperhatikan siswa dengan baik. Anda juga bisa menangani berbagai masalah yang menimpa Anda dengan baik. Kemudian soal selanjutnya, memasuki semester baru, kepala sekolah mengubah jadwal piket guru masuk ke sekolah. Kepala sekolah bermaksud agar setiap guru merasakan hal yang sama. Pada semester lalu, Bu X tidak piket di hari Sabtu, dan semester ini Bu X mendapatkan jadwal piket di hari Sabtu. Sebenarnya, Anda mengetahui jika Bu X tidak setuju dengan perubahan jadwal ini karena biasanya di hari Sabtu Bu X digunakan waktu liburnya untuk menginap di rumah anaknya yang baru saja melahirkan. Hal tersebut membuat Bu X selalu pulang lebih awal dari guru-guru yang lain. Tanpa sepengetahuan kepala sekolah, Anda yang mendapatkan jadwal piket bersama Bu X merasa jika tindakan Bu X tidak profesional. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan tindakan yang dilakukan Bu X supaya diberi pelajaran oleh kepala sekolah. B. Mengajak guru-guru yang piket di hari yang sama untuk memusuhi Bu X karena tidak profesional dalam bekerja. E. Menegur Bu X bahwa tindakan yang dilakukan kurang tepat karena tidak menghargai guru-guru yang lain dan melanggar aturan kepala sekolah. D. Menegur Bu X di depan guru-guru yang lain supaya malu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Baiklah, jawabannya. Jawabannya adalah yang C ya. Menegur Bu X bahwa tindakannya dilakukan kurang tepat karena tidak menghargai guru-guru yang lain dan melanggar aturan kepala sekolah ya. Jawaban yang menunjukkan Anda mempunyai kedewasaan dalam memecahkan suatu masalah, tidak mengambil tindakan yang merugikan orang lain. Nah, itulah informasi atau latihan soal mengenai manajerial atau contoh soal manajerial yang kemungkinan sama ya. Atau ya tipe-tipenya seperti ini tentang manajerial kepemimpinan untuk Bapak Ibu sebagai guru yang profesional, sikap-sikap Ibu, kemudian bagaimana memecahkan masalah dalam persoalan di ruang lingkup Bapak Ibu sebagai guru. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.